Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Haning Marisangan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Pandemi COVID-19 sampai sekarang belum berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Sehingga dibutuhkan upaya dari kita semua untuk mencegah COVID-19 ini agar tidak semakin menjadi-jadi, dan kita harus berusaha untuk menghentikan bagaimana caranya agar kita dapat keluar dan bebas dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 adalah dengan herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan yang terjadi pada kelompok atau kawanan di mana lebih banyak yang telah mendapatkan kekebalan terhadap suatu infeksi daripada virus ataupun bakteri, sehingga diharapkan kawanan tersebut sudah memiliki kekebalan terhadap infeksi bakteri ataupun virus. Herd immunity bisa terlaksana dengan dua cara, baik itu secara alamiah maupun secara buatan. Secara alamiah oleh karena terjadi akibat infeksi suatu penyakit terhadap suatu kelompok atau kawanan, sehingga sembuh dari penyakit tersebut dan memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Hal yang kedua adalah herd immunity yang terjadi dengan buatan, artinya diberikan suatu vaksin ataupun diberikan suatu, baik itu diinaktivasi ataupun yang sudah dimatikan, sehingga diberikan terhadap seseorang dan bereaksi kemudian menimbulkan kekebalan akibat vaksin tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai herd immunity oleh karena buatan. Bagaimana bila suatu daerah di mana daerah tersebut diberikan vaksinasi COVID-19? Apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan herd immunity? Jawabannya adalah diharapkan setelah daerah tersebut diberikan vaksinasi, maka akan terjadi herd immunity, di mana masyarakat ataupun populasi di daerah tersebut akan lebih banyak yang akan memiliki daya tahan tubuh, memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap COVID-19, sehingga herd immunity dapat juga terjadi. Bagaimana untuk bayi, bagaimana untuk ibu hamil, bagaimana untuk anak-anak? Sampai sekarang penelitian masih berlangsung, masih sedang berjalan. Bila ada informasi, maka untuk ibu hamil, bayi, anak-anak, vaksin tersebut dapat diberikan. Sehingga oleh karena belum ada yang secara resmi, pemakaian di Indonesia belum dapat dianjurkan. Sehingga sampai sekarang untuk bayi, anak-anak, dan ibu hamil belum dapat dilakukan vaksin COVID-19. Setelah herd immunity, setelah vaksin, maka kita tidak boleh lengah. Oleh karena apa? Walaupun sudah terjadi herd immunity, walaupun sudah divaksin, dan kita tahu vaksin sekarang sudah bermacam-macam. Efikasi vaksin juga bermacam-macam, sehingga protokol yang dianjurkan tetap harus dilaksanakan. Nomor 1, memakai masker, menjaga jarak, tidak membuat kerumunan, dan tidak mengunjungi kerumunan. Kemudian menjaga antara mobilisasi dari suatu daerah kita kurangi. Kita bisa manfaatkan media-media yang ada sekarang ini. Kita bisa WhatsApp dengan video call. Kita bisa memakai media yang bisa kita untuk apakah itu dalam suatu kegiatan-kegiatan ilmiah ataupun dengan keluarga, kita bisa melaksanakan ataupun memakai media sarana yang ada dengan tidak harus kontak secara langsung. Dengan demikian, maka semoga dapat membantu dari kami dan kita tetap dapat mengatasi COVID-19, kita dapat mengurangi, kita dapat menghentikan pandemi COVID-19 ini.
Demikian sehingga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.